Halo, selamat datang di podcast kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas terkait penyalahgunaan etika dalam administrasi publik. Lebih tepatnya yakni penyalahgunaan ratusan aset Pemprov Papua. Halo, di sini aku udah bareng dengan 4 narasumber kece kita yang dimana akan membahas bagaimana pelanggaran etika terjadi di Pemprov Papua. Nah, sekarang kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Halo semuanya, kenalin nama aku Lina Rama Firdausya. Kalian bisa panggil aku Lina. Halo. Halo, perkenalkan nama aku Akila Kusuma Berwati, biasa dipanggil Akila. Halo, perkenalkan nama aku Kita Sari, biasa dipanggil Ita. Halo semuanya, nama aku Anissa Ulfitria, biasa dipanggil Anissa Ul. Oke, nah kalian kan sebagai mahasiswa Visipol Administrasi Negara, boleh tahu dong salah satu dari kalian kesibukan selain kuliah itu apa? Kesibukan aku sendiri sih kalau di perkuliahan ini kadang juga ikut lomba-lomba, terus kadang nongki-nongki sama teman-teman lah, ya kali masa kuliah doang. Dan kegiatan lainnya salah satunya itu adalah tugas seperti ini ya. Betul. Hidup mahasiswa itu harus dengan tugas teman. Oke. Selanjutnya adalah memasuki sesi pertanyaan-pertanyaan yang akan aku ajukan kepada kalian terkait penyalahgunaan etika di Pemprov Papua ini ya. Nah, pada kasus yang kita bahas hari ini adalah ratusan aset Pemprov Papua yang disalahgunakan. Aku mau tahu dong bagaimana awal mula KPK menemukan kasus penyalahgunaan saat ini, terus apa aja indikasi awal yang mengarahkan ke penemuan kasus ini? Oke, jadi pertama itu KPK melakukan pemeriksaan terhadap aset-aset milik Pemprov Papua dan juga menemukan bahwa adanya ratusan aset milik Pemprov Papua itu yang disalahgunakan. Nah, ada sekitar 300 aset kendaraan bermotor yang disalahgunakan oleh oknum pegawai negeri sipil dan juga mantan pegawai negeri sipil atau pensiunan pegawai negeri sipil. Nah, hal ini tuh diungkapkan oleh Ketua Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Pencegahan Wilayah 5 KPK yakni Dian Patria pada tanggal 13 Mei 2023 di Jayapura. Nah, dari hasil temuan itu, terus dari hasil pemeriksaan, gimana sih KPK menilai lemahnya pengawasan aset Pemprov Papua yang memungkinkan terjadi pengawasan aset oleh pihak-pihak yang tidak berhak? Oke, jadi KPK itu melakukan penyelidikan tadi ya terhadap aset-aset milik Pemprov Papua yang telah disalahgunakan di berbagai wilayah. Nah, salah satu temuan yang mencengangkan itu adalah bahwa adanya aset yang seharusnya itu dikelola dan dikuasai oleh pemerintah daerah malah justru jatuh ke tangan individu atau pihak yang tidak berhak. Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Papua itu mengungkapkan bahwa ada 25% dari 1.422 aset yang ada itu disinyalir telah disalahgunakan. Nah, hal ini mencerminkan bahwa perlu pengawasan lebih dan pengelolaan terhadap aset-aset di daerah. Oke, nah dari penjelasan tadi, dari penyelidikan KPK tadi, apa yang menjadi faktor utama terjadinya penyalahgunaan aset kendaraan di Provinsi Papua hingga melibatkan sekitar 25% dari total aset yang ada? Baik, jadi faktor utamanya berasal dari lemahnya pemantauan dan manajemen aset milik pemerintah daerah. Dengan kata lain, sistem pengelolaan aset di sini tampaknya belum berjalan dengan maksimal. Akibatnya, kendaraan dinas seringkali tidak terurus dengan baik dan teratur. Bahkan muncul situasi di mana kendaraan dinas masih dikuasai oleh pegawai negeri sipil yang sudah pensiun atau oleh pihak yang bahkan bukan pegawai negeri sipil. Nah, ini juga berkaitan dengan kurangnya regulasi ketat yang mengatur pengembalian aset. Ketika seorang pegawai pensiun atau pindah ke unit kerja lain, idealnya ada sistem yang memastikan aset tersebut dikembalikan tepat waktu. Tanpa regulasi yang tegas juga kendaraan di dinas ini bisa lepas atau bisa disebut lepas kendali menjadi sulit untuk ditarik kembali. KPK kan pasti melakukan upaya-upaya ya. Nah, sejauh mana nih koordinasi antara KPK dengan instansi lainnya di Papua dalam upaya pengembalian aset yang disalahgunakan? Lalu apa ada hambatan nggak dalam proses tersebut? Baik, koordinasi antara KPK dengan berbagai instansi Papua seperti kepolisian, kejaksaan, dan BPK itu berjalan cukup baik. Seperti KPK yang berperan
sebagai lembaga pengawasan dan penegak hukum yang bertugas untuk menyelidiki kasus tersebut. Lalu kejaksaan dan kepolisian juga membantu dalam proses pengamanan dan pemulihan aset dari pihak yang terlibat. Dalam proses ini juga pastinya terjadi cukup banyak hambatan ya, seperti keterbatasan data terkait pengelolaan aset pemerintah yang selama bertahun-tahun itu tidak terdokumentasikan secara tertib. Juga banyak yang tidak tercatat secara rinci atau sudah ditangankan tanpa bukti administrasi yang jelas dan lengkap, sehingga semakin memperumit pengambilan aset tersebut. Dari koordinasi yang dilakukan oleh KPK kan pastinya ada langkah-langkah yang bakal dilakukan ya. Tuh apa sih langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK bersama Pemprov Papua dalam proses penertiban aset yang disalahgunakan dan apa aja tantangan yang dihadapi dalam proses ini? Baik, jadi penyelidikan lebih lanjut itu menunjukkan bahwa adanya aset ini seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, malah dimanfaatkan secara individu oleh kelompok-kelompok tertentu. KPK juga menduga bahwa adanya oknum-oknum yang terlibat dalam proses penyerahan atau pemanfaatan aset secara tidak sah, baik melalui proses melanggar hukum atau melalui proses yang tidak transparan. Nah, KPK ini bekerja sama dengan Pemprov Papua untuk mengembalikan kendaraan dinas dan juga mengelola aset-aset yang telah disalahgunakan agar tidak merugikan keuangan daerah lebih lanjut. Oke, dari langkah-langkah terus koordinasi tersebut, apakah ada tindakan hukum yang spesifik yang diambil oleh KPK terhadap pihak-pihak yang terbukti menyalahgunakan aset, terutama terhadap mantan pejabat yang melanggar peraturan? Oke, jadi baik KPK itu menegaskan dan juga menjanjikan bahwa akan melakukan pendampingan secara intens dengan Pemprov Papua dan juga akan menegakkan hukum bagi mantan pejabat-pejabat yang telah melanggar hukum dengan menyalahgunakan aset-aset tersebut. Dalam pandangan KPK, apa yang menjadi penyebab utama kurangnya disiplin dan kontrol dalam pencatatan serta pengelolaan aset di lingkungan Pemprov Papua? Untuk penyebab utama dalam kasus ini itu ada lemahnya sistem manajemen aset, minimnya transparansi dan rendahnya tingkat akuntabilitas. KPK menilai bahwa proses pencatatan aset belum dilakukan secara menyeluruh, jadi banyak aset yang tidak tertata secara tertib dan rapi. Selain itu, terbatasnya kontrol internal dan lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang turut memperparah situasi ini. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang itu semakin melebar begitu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir ya. Gimana sih KPK menilai peran diskresi pejabat dalam penggunaan aset publik dan gimana kontrol terhadap diskresi ini bisa ditingkatkan untuk mencegah penyalahgunaan di daerah-daerah lain? Jadi diskresi ini menurut teori birokrasi, diskresi pejabat itu otoritas yang luas bisa menyalahgunakan wewenangnya untuk kesukaannya dia aja. Dan di kasus ini juga kan udah terlihat sebagai pejabat itu harusnya satu mobil dinas itu cukup ya. Tapi biasanya ini kalau di Papua orangnya itu menyalahgunakan dengan memakai banyak mobil dinas atau kendaraan dinas untuk keperluan pribadi saja. Nah, untuk KPK ini menegaskan kembali untuk akuntabilitas dan transparansi harus diketatkan kembali. Sebab orang-orang yang di pemerintah Papua ini sangat menggampangkan gitu. Oke, jadi inilah contoh dari penyalahgunaan etika di Indonesia, yaitu penyalahgunaan aset di Pemprov Papua. Oke, jadi kesimpulan dari penjelasan narasumber teman-teman kita ini yaitu kasus penyalahgunaan aset pemerintah Provinsi Papua yang diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam pengelolaan dan pengawasan aset di lingkungan pemerintah daerah. Dari total 1.422 aset kendaraan, sekitar 25% atau 300 aset diduga disalahgunakan oleh pegawai negeri sipil aktif, pensiunan, dan bahkan individu di luar instansi. Dalam menghadapi situasi ini, KPK dan Inspektorat Papua melakukan langkah-langkah penertiban termasuk penyelamatan sebagai aset dan merekomendasikan agar mutasi pegawai dibatasi hingga aset yang dikuasai bisa dikembalikan lagi ke Pemprov Papua. Oke, kita udah berada di penghujung kesempatan podcast sampai di sini. Aku ucapin terima kasih banyak buat teman-teman narasumber yang udah menyempatkan hadir pada hari ini.